Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Okay, today, duty number 4, no? Sinasana duty, no? Sinasana accommodation, no? Keep the resting place away from the sun, no? Wipe the dust from the chair, table, bed, etc. Sweep the toilet, baru compound before sweeping. Sprinkle sun water so that dust not rise up. Before cleaning the room, arrange the chair, table, bed, blanket, pillow, robe, bowl, etc. Continue to reach into all parts of the room for cleaning. When cleaning, the kuti start from the ceiling. Do not touch the insect. Clean the place or the window. To clean the bedding, wet clothes wearing it and clean gently. This dispose of the rubbish in the suitable place. Dust the bed and rolls outside. Do not dust near the bhikkhu, the kuti or water pot. One should do this job downwind instead of upwind. Okay, upwind. Yeah. Ya, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang eh, tugas ataupun kewajiban yang berikutnya ya, yaitu adalah kewajiban senasana ataupun kewajiban di tempat tinggal ya, ataupun di tempat kita tinggal ya. Jadi pertama adalah kita harus jangan biarkan eh, furnitur itu berada di bawah matahari gitu ya. Jadi jangan jangan biarkan mereka itu terpapar sinar matahari terus menerus gitu. Jadi setelah itu juga kita harus membersihkan furniturnya, yaitu misalkan bangku, meja ataupun ranjang ya, itu harus dibersihkan dari debu. Lalu yang kedua adalah kita harus membersihkan toilet ya, membersihkan toilet. Di toilet ini ya kita sebelum sebelum membersihkan, mungkin kalau misalkan banyak banyak debu di toiletnya, jadi kita harus kasih air dulu biar debunya tidak mengangkat ke atas gitu ya. Jadi sebelum kita membersihkan ruangan juga kita harus pindah-pindahkan dulu barang-barangnya agar nanti semua bagian dari ruangan itu bisa kita bersihkan. Lalu untuk yang ketiga, ketika kita membersihkan kuti, mulai dari langit-langit kuti ya. Jadi pada saat itu juga kita sebaiknya tidak mengganggu ataupun membunuh serangga jika ada serangga di situ, dan juga kita harus membersihkan bingkai dari jendela. Lalu yang D itu adalah kalau misalkan ada lukisan, cara membersihkannya adalah kita menggunakan dengan kain basah ya. Jadi kita peras dulu kainnya, lalu kita pelan-pelan dengan kain basah tersebut kita lap lukisannya. Lalu yang E itu adalah kita membuang sampah pada tempat yang sesuai. Lalu yang F itu adalah kita kalau kita ingin membersihkan debu dari ranjang ataupun dari jubah, jadi kita sebaiknya lakukan itu di luar ruangan gitu ya. Jangan lakukan ini di dekat seorang biku ataupun di dekat kuti ataupun di dekat tempat air minum. Lalu yang selanjutnya adalah kalau kita ingin membersihkan debu seperti itu, kita sebaiknya perhatikan arah angin gitu. Kalau arah anginnya sedang melawan kita, kita jangan lakukan. Tapi kita cari tempat yang arah anginnya itu pergi dari kita. Jadi debunya tidak masuk lagi ke dalam. Okay, summary that. No cleaning, no. What should you clean first? According to this, I already read, no? So should do the job, no, downwind, no, instead of the upwind. Downwind meaning, upwind meaning is I have to start in the higher place first. So maybe the ceiling. So do not sweep the floor first because I have to do the ceiling first. So if you do ceiling, many things where we fall down, right? If you do the floor first, how do you do? You have to do that twice. No? Understand my meaning? So try there in the higher place first, like the ceiling. No ceiling. Other that. So before doing the ceiling, you have to move all the chair to outside or chair or table outside.
Because if you clean ceiling, many dust may be poured out, right? At the time, not to dirty the chair, table, you have to blend all chair and table and to furniture to outside. Or cover by the clock. Some furniture very heavy, cannot be blend up at the time. Cover by the some clock by the. No? Ya, jadi saya mau tanya kepada Samanera ya. Jadi kalau misalkan kita bersih-bersih, mulainya dari mana? Jadi jawabannya adalah mulainya dari atas ya, jadi dari langit-langit maksudnya. Jadi kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan kita mulai bersih-bersih dari lantai, tapi langit-langit belum dibersihkan, nanti kita kerjanya jadi dua kali gitu. Jadi setelah bersihin lantai, kita bersihkan langit-langit, nanti debunya juga turun lagi ke lantai lagi. Jadi harus bersihkan lantai lagi, harus kerjakan dua kali. Jadi pada saat itu kita sebaiknya bersihkan dari langit-langit terlebih dahulu. Nah, sebelum membersihkan langit-langit, kita juga harus pindahkan dulu apa furnitur-furnitur yang ada di bawah yang di lantai itu ya. Jadi misalkan ada meja ataupun ada kursi, kita pindahkan dulu ke tempat yang tidak akan terkena debu dari langit-langit tersebut. Misalkan kita pindahkan keluar ataupun ke tempat yang tidak akan terkena debu gitu ya. Jadi tapi ada beberapa mungkin furnitur yang berat ataupun tidak bisa dipindahkan. Dan pada saat itu kita bisa tutupi dulu dengan kain ataupun dengan koran gitu ya, agar tidak terkena debu dari langit-langit tersebut. So after ceiling and the wall and window, no? So the floor is the last. So after cleaning the floor, don't need to clean again the ceiling, no? Ya, jadi setelah mulai membersihkan dari langit-langit, setelah itu ya, yang dibersihkan adalah tembok dan jendela ya. Setelah itu baru lantai. Jadi lantai itu paling terakhir. Jadi jangan bersihkan lantai dulu, baru bersihkan langit-langit lagi. After cleaning and spreading the room, etc., another sun, they must be get bed inside together, keeping the bed inside. No, you must be know right, or chair is where table where you have to have the memory. So in the household, they say no, if you go back home, you should do like that. No, not only monastery. Ya, jadi setelah kita membersihkan dan membersihkan kuti dan juga misalkan kita menjemur jubah ya. Jadi setelah kita tadi kan barang-barangnya dikeluarkan mungkin ada di tempat yang terkena sinar matahari. Jadi setelah kita membersihkan kuti dalamnya sudah bersih semua, baru kita masukkan kembali furnitur yang tadi ya, dan juga jubah yang dijemur tadi gitu ya. Jadi cara melakukannya seperti itu. Jadi kita juga sebelum memindahkan keluar, kita juga harus tahu dulu tadi itu tempatnya di mana ya, kursinya di mana, mejanya di mana gitu. Jadi ketika kita mau balikin ke tempat awalnya, kita tahu, oh ini tadi di sini, tadi di sana gitu ya. Jadi kata saya ketika di rumah juga harus seperti itu, bukan hanya di wihara saja. So before the moving the furniture, you must know, no, because you have to restore again, no, belonging before taking that out of the kuti. No? Ya, itu yang nomor I tadi ya. Jadi sebelum kita pindah-pindahkan barang, kita harus tahu dulu, harus punya ingatan bahwa oh barang ini tadinya tempatnya di sini. Jadi nanti setelah dibersihkan ya kita kembalikan lagi ke tempat tersebut. So if strong winds come in, you have to close window and door that face the wind because the wind brings the many dust. So therefore, in India, no, in some country, some house no window like that. Yeah, because they say they always the strong wind come in. They blame the many dust. If not the closed window, the whole building are full of the sand like that. They say some country. Therefore, somehow they not do the window also the wind side. Yeah, not do the window. Ya, jadi lalu yang nomor J ini ya. Jadi kalau misalkan ketika bersih-bersih itu ada datang angin ya. Jadi ada banyak angin pada saat itu dan angin itu membawa banyak debu gitu ya. Jadi pada saat itu ya kita harus menutup pintu dan jendela gitu yang dimana sesuai dengan arah angin ini. Jadi agar debunya ini tidak masuk lagi ke dalam dan mengotori apa yang sudah kita bersihkan. Jadi kata Sero di India di beberapa tempat juga mereka itu tahu arah angin itu datangnya dari mana gitu. Jadi di arah angin tersebut mereka itu kadang ada beberapa dia tidak bikin jendela di situ karena mereka tahu bahwa angin itu selalu datang dari situ dan apa anginnya itu selalu bawa debu gitu. Jadi di sisi tersebut kadang mereka itu tidak membuat jendela di sana. Now keep the water for drinking, other use clean. No, sometimes we have to
prepare for the water pot for drinking and for other uses. So this area also should be clean. Nah, lalu yang K ini adalah kita harus apa ya, menjaga air untuk minum dan air untuk kebutuhan lainnya itu agar tetap bersih ya. Jadi mungkin ada air yang untuk bersih-bersih, ada yang air untuk minum ataupun air untuk di kamar mandi. Nah, ini harus dijaga agar tetap bersih. But in ancient time, we had know that drinking water machine like Damansari. No, Damansari always join with the water pipe, so never finish. No, but ancient time they water pot, water bucket. So if no water inside the pot, have to fade. This is our duty. Otherwise, maybe guests come in, they will be criticized. Some the devotee also come in the monastery. If no water in the pot, they will criticize. Oh, in that monastery, resident bhikkhu some are very lazy like that. Ya, jadi saya mengatakan di zaman dulu di India ya, itu tidak seperti sekarang ya. Mereka itu air itu ya harus nimba ataupun harus disiapkan terlebih dahulu di kendi-kendi gitu ya ataupun di guci-guci gitu ya. Jadi kalau di sekarang ini seperti Taman Sari kan semua itu sudah pakai pipa ya. Jadi maksudnya bisa dapat kapan saja air ya, air minum ataupun air mandi gitu ya. Jadi tidak masalah. Tapi kalau di zaman dulu ya kita harus siapin apa, kalau misalkan kendinya kosong tidak ada air ya kita harus tiba air ataupun ambil air, siapkan airnya agar nanti bisa dipakai oleh orang yang mau pakai gitu. Begitu juga kendi air minum harus disiapkan juga. Karena kalau tidak seperti itu, nanti kalau misalkan ada biku tamu yang datang ataupun ada umat yang datang, mereka akan mengkritik para biku ataupun samanera yang ada di wihara tersebut. Mereka akan bilang bahwa, oh, samanera yang di wihara ini malas-malas sekali, tidak menyiapkan air dan sebagainya. So there the one story, no? One the foreign monastery, one hunter coming. Hunter is thirsty he want to drink the water. At the time he opened the water pot. At the time cannot find the water. He touching the bottom of the pot. Glug, 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 glug. Oh, no water. At the time he say, oh, this monastery bhikkhu very lazy. No water in the pot. At the time, this forest monastery, they are very respect the Vinaya. At the time, one bhikkhu hearing. At the time, he check, oh, full of water. Full of water. At the time, he also supply. Why the hunter say no water? Because no water because the hunter come. Yeah. Hunter, he kill the animal, right? Because his akusala karma cannot find the water. Even though bhikkhu are fed the food. Yeah. Eh? Sinega o Buddha in the commentary like yeah. Sinega time yeah. Ya, jadi kata saya ada cerita ya, sepertinya di zaman Sri Lanka kemungkinan ya, atau kemungkinan di zaman Sri Lanka ya. Ya, jadi dikatakan bahwa pada saat itu di sebuah wihara hutan Oh, ya. sorry Buddha time. Oh, Buddha, zaman Buddha, Buddha ya, time. zaman Buddha ya, salah kata saya. Buddha Jadi time. pada saat itu ada seorang pemburu ya, seorang pemburu, dia itu kan berburu di hutan. Jadi pada saat itu dia datang ke wihara hutan tersebut, dia ingin minum air gitu ya. Nah, tapi ketika dia buka kendi air minum di wihara tersebut, dia merogoh-rogoh sampai dalam, itu tidak ada air sama sekali gitu. Jadi sampai bunyi-bunyi tidak ada air sama sekali. Jadi kendinya kosong. Jadi pada saat itu dia pun berteriak apa, dia mengkritik para biku yang ada di wihara tersebut. Dia bilang bahwa oh, para biku di sini malas sekali, apa air pun tidak disiapkan gitu. Jadi setelah itu si pemburu itu pun mungkin pergi gitu ya. Nah, tapi si biku ini mendengar mungkin dari dalam putih atau dari mana dia mendengar bahwa oh tidak ada air. Bagaimana mungkin? Karena si biku ini pikir bahwa kami ini di sini sangat menjaga winaya, kami selalu menyiapkan air dengan baik gitu. Jadi pada saat itu si biku itu pun keluar dan mengecek kendi air tersebut. Nah, kendi air tersebut dia lihat bahwa oh enggak kok ini penuh, airnya sangat penuh sekali. Kenapa bisa bilang si pemburu ini bahwa tidak ada air sama sekali gitu. Jadi ternyata si pemburu ini tidak bisa menemukan air dikarenakan oleh kamanya dia sendiri gitu ya. Jadi dikarenakan aku salah kama dari dia berburu dan sebagainya, jadi dia tidak bisa menemukan air. So therefore our Tamasari all have water. If you can do water, then you come out. Ya, jadi kata saya di Taman Sari ini selalu ada air ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba tidak ada air berarti itu kama Anda.
Yeah, sometimes shortage about the Masari also because no rainy that too long. Sometimes 2 week, 3 week, no rain at the time. Sometimes no water in the Tamasari also. Because your camera, no, my camera, no the airport camera. Ya, jadi kata saya kadang di Taman Sari juga ya, kadang ada kekurangan air ya, apa kekeringan air karena mungkin ada dua minggu atau 3 minggu, beberapa minggu tidak hujan gitu ya, jadi kekurangan air. Nah itu karma Anda gitu ya, bukan karmanya kepala wihara gitu, tapi karma kita bersama gitu. And then this bhikkhu, forest bhikkhu, remember the Losakatisa story. Losakatisa also, no, previous life, no, he had the because the material stinginess, he destroyed the arahant food. Therefore, the last life he cannot get the enough food. So even though he ate arashik, he cannot get the enough food. At the time, the Prinimana day, Saripura trying to get enough food. So morning the Saripura go the Pitapata, no. So he not call the Los Gatesa because he call cannot get the teacher also. Teacher also cannot get food. Shall not go together with the disciple. If call the disciple, Sariputta also cannot get food. Therefore, Sariputta go there alone. And they can get the food. So when the devotee also invite the Sariputta to for lunch. So after offering, so Sariputta want to go back because within the disciple, right? And then this devotee say, "Oh, we were sent there for your disciple, no, superior food." So this devotee also sent, but cannot reach to the monastery. Because why? The the house owner worker they eat on the way. So at the time, Sariputta come back to the monastery and then asking to the disciple, "No, have you had the lunch or no? Oh, I cannot get yet." And then Sariputta had a lot of Savika. No, I sent but cannot get the food. So at that time he go again there, Pitapata. At that time already afternoon. At that time he go to the King Bimisara Palace, Pitapata. At that time he got there one Sudumudu, one bowl of Sudumudu. No. So at that time he not sent. He blamed that. He blamed that one bowl of Sudumudu, Sudumudu medicine like that. No. Sudumudu means the four sweet. No. Butter, jaggery, wine, and honey. Four sweet cause Satu is a four. Madu is a sweet. Four sweet cause Satu Madu. So when he arrived at the monastery at the time, Tazaba also waiting. At the time he holding the bowl. He not release bowl. He know if he release, maybe this Satu Madu also disappear. So he holding the bowl at the time lost is eating from the Saripudra bowl like that. That day only he can get enough food or the food. Ya, jadi ketika si biku yang di wihara hutan ini merenungkan kejadian yang terjadi pada si pemburu itu, dia pun mengingat cerita tentang Losakatissa ya, tentang biku Losakatissa ya. Jadi di zaman Buddha ada seorang biku bernama Losakatissa. Jadi si biku ini dia dikarenakan di kehidupan lampaunya, di suatu kehidupan lampaunya dia melakukan suatu karma yang sangat berat ya, yaitu menghancurkan ataupun merebut, menghilangkan makanan yang dimiliki oleh seorang arahat gitu ya. Jadi dengan sengaja seperti itu. Jadi dikarenakan seperti itu, maka di banyak kehidupan sampai di kehidupan terakhirnya, bahkan ketika dia mencapai arahat pun, dia itu sangat kesulitan untuk mencari makanan gitu ya, untuk mendapatkan makanan. Nah, jadi si Losakatissa ini adalah murid dari Bante Sariputta. Jadi pada suatu hari si Bante Sariputta ini ingin membantu si Losakatissa ini untuk mendapatkan makanan gitu ya. Jadi tapi karena si Bante Sariputta ini tahu bahwa kalau misalkan mereka pindah patah berdua, dua-duanya ini nggak akan dapat makanan gitu karena kamanya si Losakatissa ini. Jadi pada saat itu Bante Sariputta itu pindah patah dulu sendiri gitu ya, pindah patah sendiri ke rumah seorang umat gitu karena ada undangan makan siang di rumah umat gitu ya. Nah, jadi ketika ketika sampai di rumah umat tersebut, ketika mendapatkan makanan, itu banyak makanan yang enak-enak gitu ya. Jadi pada saat itu Bante Sariputta pun ingin langsung membawa makanan ini ke
ke si Losakatisa ini, ingin bawa untuk muridnya ini gitu. Tapi pada saat itu si umat yang mengundang ini dia bilang kepada Bante Sariputa, Bante tidak usah khawatir, Bante makan di sini saja. Kami akan kirim makanan ini ke murid Bante, Bante Losakatisa itu. Kami akan kirim gitu. Jadi pada saat itu ya sudah Bante Sariputa pun setuju dan makan di tempat tersebut. Sementara si umat tersebut mengirim makanan tersebut ke Bante Losakatisa gitu ya. Nah, jadi ketika kembali ke wihara, eh, Bante Sariputa bertanya kepada Losakatisa ini, apakah kamu sudah makan? Tadi ada yang kirim makanan kan? Gitu. Jadi ternyata si Losakatisa ini tidak mendapatkan makanan, tidak ada yang kirim makanan. Kenapa seperti itu? Karena ternyata si pembantu dari umat tersebut dia di tengah jalan itu dia makan makanannya ini gitu. Jadi ini dikarenakan ya kamanya si Losakatisa ini juga gitu sebenarnya gitu. Jadi pada saat itu Bante Sariputa pun karena merasa memiliki samwega gitu karena oh ini orang kasihan sekali gitu, biku ini kasihan sekali. Jadi pada saat itu akhirnya Bante Sariputa pun berpindah patah lagi gitu. Walaupun pada saat itu sudah lewat tengah hari ya. Jadi pada saat itu lewat tengah hari Bante Sariputa ini berpindah patah ke tempat Raja Bimbisara. Tapi pindah patahnya adalah pindah patah untuk obat 7 hari gitu ya. Di sini dia mendapatkan satu mangkuk penuh yang namanya catu madu. Catu madu ini adalah 4 hal manisan gitu ya, 4 manisan, yaitu adalah butter itu apa? Butter, But- wine, jaggery, honey. mentega, butter itu mentega, gula merah, minyak dan madu. Itu ada 4, jadi dicampur itu empat hal yang manis gitu, satu mangkuk penuh. Itu bisa dimakan setelah tengah hari oleh seorang biku ya. Jadi setelah mendapat ini, Bante Sariputa pun kembali ke tempatnya Bante Losakatisa ini dan memberikan apa 4 catu madu ini kepada si Bante Losakatisa. Tapi pada saat itu Bante Sariputa tetap harus memegang mangkoknya sendiri gitu, karena Bante Sariputa takut kalau misalkan dituang ke mangkoknya Bante Losakatisa bisa tiba-tiba hilang ini 4 catu madu ini gitu. Jadi Bante Losakatisa ini makan dari mangkoknya Bante Sariputa yang masih dipegangin gitu. Jadi hanya hari itu saja Bante Losakatisa itu bisa mendapatkan cukup makanan, dikarenakan karma masa lampaunya yang menghilangkan ataupun merebut makanan dari seorang arahat. So seeing this story, we can get many experience in. No? So afternoon also we can do the pidapata. This is number one. What you need, no, you can do pidapata. Now you need the medicine, you need the air ticket, you need the bus ticket. You can go the pidapata way. Okay. Ya, jadi melihat dari cerita ini ada beberapa hal yang saya udah bilang kita bisa pelajari ya. Yang pertama adalah pindah patah itu bukan hanya bisa di pagi hari ya, tapi bisa juga di setelah tengah hari. Tapi setelah tengah hari ya, misalkan kita butuhnya apa? Misalkan kita butuh obat-obatan ataupun kita butuh tiket pesawat, tiket bus dan sebagainya itu boleh kita pindah patah setelah tengah hari. Number two is dosa material. No, these are very dangerous. No, so previous life, no, he is jealous to Arhan. No, jealous and also destroy the Arhan food like that. No, he banned the Arhan food. No, so because this akusala karma made no many life, no one life. No, so after this karma also he had to go the hair also. No, so therefore many suffering because the dosa and jealous. No, jealous mind. No. Nah, lalu hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari cerita ini adalah pikiran ataupun perbuatan yang dilandasi oleh dosa, kebencian, isa, iri hati, macaria, rasa pelit itu sangat berbahaya ya. Jadi seperti layaknya Losakatisa ini ya. Jadi di kehidupan yang lampaunya itu dia itu dengan pikiran seperti ini, dengan pikiran penuh kebencian, penuh rasa iri hati dan juga penuh rasa dengki ataupun pelit, dia itu dengan sengaja menghilangkan dan membakar makanan dari seorang arahat gitu, agar dia tidak mendapatkan makanan gitu, agar arahat tersebut tidak mendapatkan makanan. Jadi dikarenakan karma buruk yang berat seperti ini, dia pun di berbagai kehidupan, bukan hanya satu kehidupan ya, tapi di berbagai kehidupan dia itu kekurangan makanan dan banyak menderita sekali gitu ya. Dan juga di kehidupan berikutnya di banyak kehidupan dia juga harus masuk ke neraka, dibakar di neraka. Jadi sangat bahaya sekali yang disebut dosa, kebencian, isa, iri hati dan macaria ini, rasa pelit ini. In that past life, the Loskadisa is Awasika abbot. He stay alone in the monastery, Awasika Bhikkhu. So Agatuka coming, no? Agatuka is an Arahant, no? At the time, his devotees are admire a lot. At the time, he jealous. There's a problem. Now they also like that.
Ya, jadi dikatakan di yang di kehidupan ketika si Losakatisa ini menghancurkan makanan seorang arahat, dia itu adalah seorang kepala wihara ya. Jadi dia itu adalah awasika biku ataupun biku penghuni dari suatu wihara gitu ya. Dia hanya tinggal sendiri di wihara hutan ya. Jadi pada saat itu ada seorang biku tamu yang datang. Nah, biku tamu ini adalah seorang arahat sebenarnya gitu. Nah, tapi setelah biku arahat ini tinggal, para umat ini jadi sangat apa ya, jadi suka dengan si arahat ini gitu. Jadi si si Losakatisa ini, kepala wihara ini menjadi iri kepada si arahat ini, makanya dia melakukan itu. Jadi ini sangat bahaya ya. Di zaman sekarang juga ada yang seperti itu. Kepala wihara dia jealous ataupun iri dengan biku penghuni. Yeah, yeah. Nowadays, no, some bhikkhu they also not accept the guest bhikkhu like that. But not Tamasari. Tamasari always welcome the guest, no. Ya, jadi kata saya di beberapa wihara juga ada beberapa wihara itu tidak menerima biku tamu ya. Tapi kalau di Taman Sari kata saya tetap menerima siapapun. Yeah, bhikkhu are quite easy, but Sally more difficult. Ya kalau biku lebih mudah kata saya. Kalau selai mungkin agak lebih sulit. Yeah. Okay, so now number 3 is this story is no sometimes no educated. Sometimes we suppose that uh, poor married person, so we should be hold our bow. We shall not release. We shall not release other. If we release, all food may be disappear like that. Ya, jadi kata saya pelajaran ketiga yang mungkin bisa kita pelajari dari cerita tersebut ya. Jadi kalau ada orang yang mungkin apa ya jasa kebajikannya tuh sangat kecil, sangat rendah ataupun yang orang yang apa ya suwe mungkin ya orang yang apa kama baiknya sangat sedikit gitu. Jadi kalau seperti itu ketika kita memberikan makanan kepada mereka juga harus hati-hati gitu karena kalau kita mungkin kita harus pegangin mangkok kita sendiri gitu karena kalau kita tuang semua ke mangkoknya dia mungkin makanan yang kita pengen berikan itu bisa langsung hilang gitu. So this forest bhikkhu also remembering that this Loskatisa story. So at the time, no, he holding the water cup, no, and offer to this hunter. You drink from my hand this cup. After that he can drink. Ya. Jadi kembali ke ke cerita si Biku yang bertemu dengan pemburu tadi ya. Jadi setelah melihat mengecek bahwa kendinya itu ternyata masih ada air, masih airnya penuh, dia akan mengetahui bahwa oh ini pasti kama buruknya si pemburu ini gitu. Jadi dia pun panggil si pemburu itu bahwa ini ada air kok, ada air. Tapi nih kamu minum, tapi saya yang pegangin ya airnya. Kamu buka mulut aja, saya yang tuangin airnya. Yeah. Yeah. So no, what your question? Yeah. Buddha starting with yeah. Mm. For who? Somebody that. Mm. Yeah. Bhikkhu and Samila say time. Bhikkhu and Samila. At the time, Buddha made the rule. At the time, Samila also follow. Say time. Say, earlier time is very earlier time. Very earlier time. So Buddha not yet made the rules. Yeah, at the time. Yeah. So no need to do the rule. Yeah. So at the time before Vinaya time, At the time, after 20 Vasa. 20 Vasa. so before 20 Vasa, Uposatha Sila also 7 only. Uposatha Sila 7 only. No. At the time, Buddha gave the order Patimokha, not Anapatimokha. Buddha himself made the order Patimokha.
Ya, jadi tadi pertanyaannya adalah tentang peraturan Wikala Bojana ya. Jadi kata Sedo, sebenarnya sebelum Buddha menurunkan peraturan Winaya, Buddha kan menurunkan peraturan Winaya itu ketika Wasa ke-20 ya. Jadi sebelum Wasa ke-20 itu sebenarnya tidak ada yang namanya Winaya Biku, itu tidak ada gitu. Karena para bikunya itu semuanya itu sudah apa kelakuannya sangat-sangat bagus gitu ya. Setelah Wasa ke-20 baru diturunkan Winaya. Jadi sebelum Wasa ke-20 sebenarnya walaupun tanpa ada peraturan tidak boleh makan setelah tengah hari, para biku pun sebenarnya tetap mengikuti peraturan tersebut tanpa ada peraturan tersebut gitu ya. Jadi tapi setelah Wasa ke-20 barulah diturunkan peraturan bahwa tidak boleh tidak boleh makan setelah tengah hari dan peraturan-peraturan lainnya. Okay, keep the water of the drinking and other uses. No, so we are always prepared. No, we are directly connect with the water pipe, so never finish. Jadi untuk peraturan yang K ini ya, jadi untuk kita menyiapkan air minum ataupun air lain, karena di sini kita semua tersambung dengan pipa dan air itu sudah disimpan, jadi gampang gitu, tidak perlu masukkan ke kendi-kendi. Yeah, because nowadays, no devotee, they are support a lot, guys. Therefore, sometimes we don't know our duty also. Ya, jadi kata saya di zaman sekarang ya Dayaka itu kadang membantu ataupun mensupport menyokong para biku itu dengan sangat baik sekali ya, dengan sangat sempurna sekali. Jadi kadang para biku pun kadang ada yang tidak tahu sebenarnya kewajiban mereka itu apa. Yeah. So the Nukapia in the monastery at the time, some Samnera also have to make their duty, or junior junior bhikkhu or young bhikkhu also do for the teacher. So teacher is wake up at 4 o'clock and then have to prepare the hot water or prepare the seat. So teacher wake up 4 o'clock or 3:30. Maybe teacher wake up 3:30. So at that time have to ready for teacher hot water or seat, everything. So at that time, does ever have to wake up what time? 2 o'clock. Okay, 2:30 or 3 o'clock have to wake up. Nah. Ya, jadi kalau misalkan di suatu wihara itu tidak ada kapia ya, jadi pada saat itu ya kewajiban-kewajiban ini harus dilakukan oleh seorang samanera ataupun seorang biku yang junior gitu ya. Jadi misalkan khususnya kewajiban kepada gurunya, kepada guru pembimbingnya gitu ya. Jadi dikatakan di dalam teks bahwa seorang samanera ataupun seorang biku junior itu memiliki tugas pada seorang guru yaitu apa? Jadi sebelum gurunya itu bangun pagi, dia itu sudah harus menyiapkan air panas untuk mencuci muka ataupun untuk mengelap wajah dan sebagainya, dan juga harus menyiapkan tempat duduk misalkan untuk gurunya gitu ya. Jadi misalkan gurunya itu bangun 3.30, berarti samanera atau biku junior ini harus bangun jam berapa? Jam 2 ya, sekitar jam 2 ataupun jam 3 gitu. Jadi harus bangun lebih awal daripada gurunya. Okay, tonight I will wake up at 3:30. So all Samrina can do my kuti 3 o'clock. Ya, jadi kata Sedo besok Sedo bangun 3.30. Jadi samanera besok datang ke kuti Sedo jam 3. So to arrive my kuti 3 o'clock, you have to wake up 2:30. Ya, kalau Okay. ingin kalau ingin sampai ke kuti Sedo jam 3, berarti kalian harus bangun jam 2.30. Possible? Mungkin nggak kata Sedo? So therefore, so we are each other agreement. I know Samrina cannot come my kuti early, so we have to each other forgiveness. No. Ya, jadi karena saya tahu bahwa samanera banyak yang tidak bisa melakukan ini, makanya guru pembimbing dan samanera ini melakukan suatu perjanjian ataupun pelepas tugasan gitu ya, agar sama-sama saling mengerti. Okay, now, when one stay together with the senior bhikkhus, no, Sekuti or Seru, one should get permission for the some action. Example include teaching Dhamma, reciting Dhamma, giving Dhamma talks, switching on the lights, closing and opening the door and window. No, have to get permission for the elder, for the senior bhikkhu. Lalu yang selanjutnya adalah ketika seorang
samanera ataupun seorang biku junior ya. Dia itu tinggal bersama dengan biku yang lebih senior. Jadi pada saat itu yang lebih junior itu ketika melakukan apapun harus meminta izin kepada si biku yang lebih senior itu. Contohnya misalkan kalau dia ingin mengajarkan dhamma ataupun dia ingin mengulang ataupun menghafalkan parita ataupun dhamma ataupun dia ingin memberikan dhamma talk ataupun dia ingin nyalain lampu ataupun dia ingin membuka pintu ataupun menutup jendela, ini harus semuanya minta izin kepada si biku yang lebih senior tersebut. Samanera each other also, no? So three samanera stay one room, right? Right? Three samanera together stay there, one room, like Chandaloka, stay three samanera one room, right? No, already moved now. Three, three samanera, sometimes stay the one room, right? Okay, okay. So one room, one person, no problem. Then stay together, two samanera. At the time, who is the elder? So at the time, respect to the elder, no? Had to permission from the elder. Ya, jadi begitu juga ini bukan hanya untuk antara biku atau samanera gitu ya, tapi walaupun di antara samanera pun ini juga berlaku gitu ya. Jadi misalkan dalam satu ruangan ada dua samanera tinggal bersama, jadi pada saat itu samanera yang lebih muda ya harus menghormati samanera yang lebih senior gitu. Jadi dia mau melakukan apapun yang tadi dijelaskan tadi itu harus meminta izin kepada samanera yang lebih senior. Okay, so now Aranya, forest duty, forest bhikkhu duty. Ya, yang selanjutnya adalah aranya ataupun hutan ya. Jadi maksudnya ini adalah kewajiban di wihara hutan. One is to store drinking water and water for use to be ready if thieves and robbers ask for it. Yeah, this is a forest duty, forest bhikkhu duty. Always prepare for everybody. Huh? Ya, jadi yang pertama adalah seorang biku ataupun samanera yang tinggal di hutan, dia harus di wihara hutan, dia harus menyiapkan air untuk minum ya, ataupun air untuk penggunaan tertentu. Ini agar kalau misalkan ada maling ataupun pencuri datang, dia ini kita bisa mempersembahkan ini kepada mereka. To keep the fire lit or to prepare matches. No, starter kit for the lighting or the fire. Sometimes forest fire is coming, you know, oh, forest fire coming, and then you have to against the forest fire. So you are side start there, burn there, something, and the fire not coming. This called the petiki against the fire. Ya, lalu yang kedua adalah seorang biku ataupun samanera yang tinggal di wihara hutan, dia harus menyiapkan tempat api ya ataupun alat pembuat api ataupun ya menyalakan api juga gitu ya. Di antara tiga ini tujuannya adalah apa? Tujuannya agar bisa menyalakan api dengan mudah ya. Dan juga selain itu kata saya bahwa ketika misalkan ada kebakaran hutan datang, ketika kita tahu bahwa kebakaran hutan itu mengarah ke arah kita, pada saat itu seorang biku itu boleh dia membakar lahan yang sebagai pembatas itu sebagai api lawan api. Tujuannya adalah untuk agar apinya itu tidak menyebar ke arah kita gitu. Ini adalah disebut patagi ataupun cara melawan api. To keep the walking state. So Dhammasaya also need walking state, no? So to have the bhikkhu when he go forward and also to protect the danger. No? So sometimes monkey come in, you have a stick, monkey not dare to fight to you. No? Lalu yang ketiga adalah untuk menyiapkan namanya tongkat jalan. Jadi untuk membantu ketika berjalan-jalan ataupun untuk melindungi dari bahaya gitu. Contohnya misalkan ketika banyak monyet ataupun banyak binatang buas, kita bisa gunakan tongkat itu untuk menghalau binatang tersebut. So machete also necessary, walking stick also necessary. No? Because sometimes in the forest, no? Sometimes tiger also coming. No? At the time, no? According to Masitana Sutta Thagadara, one bhikkhu, one forest bhikkhu, no? Meditating under the tree. And then many bhikkhu together stay, right? So one day, no, the tiger eat one bhikkhu. Right? And then Patimakha day, no, bhikkhu are very little like that. And then a senior bhikkhu are saying, why our guru are now very little like that? Okay, today something the problem should speak out like that.
before the bhikkhu not speak out, not shouted. Because many bhikkhu are meditating, right? So they don't want to disturb. Even though tiger come in, no, no, he follow like he not disturbing other. No. Mm. Oke. Mm. Ya, eh, ya jadi kata saya apa selain eh, tongkat jalan ya kita juga harus menyiapkan seperti korek ya ataupun alat pembuat api gitu ya. Jadi kata saya kenapa seperti itu? Karena dikatakan di dalam kitab komentar dari Mahasatipatthana Sutta di situ ada cerita bahwa dulu di zaman itu ada biku ya, biku yang tinggal di hutan. Mereka itu tinggal bersama. Jadi banyak beberapa biku gitu. Jadi tapi walaupun mereka itu tinggal bersama, mereka itu kadang-kadang kan bermeditasi bersama-sama di bawah pohon gitu ya. Jadi pada saat itu ada macan. Jadi macan itu kadang walaupun mereka itu lagi bermeditasi bersama, mereka itu bisa menyerang macan itu. Jadi jadi ada biku yang dikatakan satu biku itu meninggal karena dimakan oleh macan gitu ya. Jadi pada saat itu ketika Patimokkha, ketika biku berkumpul untuk pertemuan sangga, si kepala wihara di situ bertanya, ini kenapa bikunya kok makin dikit gitu ya. Nah, jadi pada saat itu si biku kepala wihara ini menganjurkan kepada para biku juniornya ya bahwa nanti kalau misalkan mulai sekarang ada apa-apa kalian harus teriak gitu ya, harus teriak karena sebelumnya para biku itu segan untuk berteriak ataupun membuat suara karena tidak ingin mengganggu biku yang lain yang sedang bermeditasi. Jadi maksudnya bahkan ketika dimakan macan biku ini tidak teriak gitu ya. Jadi saking dia tidak ingin mengganggu biku yang lainnya. So this tiger come in the early morning. Early morning is some bhikkhu tired, right? They are fishing. At that time, only tiger come in. Tiger, no, tie the net or the bhikkhu and he blend to the another place like that. Otherwise, he eat like that. So therefore, no, so day by day there, no less and less bhikkhu. So other than they have agreement, no. So today start we had to shut that like that. And then that day also one bhikkhu sleeping like that. Sleepy time only coming like that. Therefore, if you sleepy, tiger will come. And then this bhikkhu shouted, "Oh, tiger," like that. And then all bhikkhu they blame the walking stick and lamb, and they follow the tiger. Mm. Mm. Ya jadi setelah seperti itu ya, jadi dikatakan bahwa si macan itu biasanya datang itu ketika pagi awal seperti fajar sebelum fajar seperti subuh pas subuh gitu ya. Jadi pada saat itu biasanya para biku ada beberapa yang ngantuk gitu ya. Jadi ketika meditasi dia itu seperti terkantuk-kantuk gitu. Pada saat itu barulah biasanya si macan ini datang gitu ya. Jadi kata saya hati-hati kalau kalian ngantuk itu macan itu bisa datang gitu. Jadi harus jangan sampai mengantuk ketika meditasi. Nah jadi ketika sudah diberitahu oleh kepala wihara seperti tadi ya bahwa harus siapkan tongkat dan juga harus siapkan alat pembuat api. Jadi dan juga harus teriak kalau ada apa-apa gitu ya. Jadi pada saat itu ada seorang biku yang sedang mengantuk gitu, mengantuk. Lalu tiba-tiba dia melihat, ada macan datang. Pada saat itu dia teriak gitu. Nah, ketika teriak, biku yang lain pun langsung membuat api dan datang dengan membawa tongkat dan sebagainya dan mengikuti si macan itu. Jadi tidak jadi dimakan. According to this Mahasiddhana Sutta commentary, so ancient time, bhikkhu they meditate the whole night maybe like that, no? So they are not lying down maybe. They also have a dutenga bhikkhu maybe. So therefore, they sit in under the tree the whole night. Like that. Other than no monastery, I think, no building. Mm. Ya, jadi menurut kitab komentar dari Mahasatipatthana Sutta ini kemungkinan ya, maksudnya kalau kita asumsikan gitu ya. Jadi kemungkinan di zaman dulu itu para biku itu meditasi semalaman gitu ya di bawah hutan, di bawah pohon, maksudnya di hutan dan di bawah pohon. Gitu. Jadi kemungkinan walaupun disebut wihara hutan itu kemungkinan tidak ada wiharanya gitu. Jadi mereka itu ya tinggalnya di bawah pohon. Jadi dan juga mungkin mereka melakukan dutangga yang nesajika ya, yang tidak mengambil posisi berbaring gitu. Jadi mungkin mereka itu bermeditasi semalaman di bawah pohon. Yeah, many bhikkhu follow the tiger to save this bhikkhu. No? Huh? Tiger blame the bhikkhu. At that time, many bhikkhu follow using the walking stick and lighting lamp. But tiger also clever. He jumped the mountain to another valley. At that time, many follow cannot follow.
right? Hmm. Ya, jadi tadi ternyata apa si siapa si macannya itu ternyata sudah menggigit leher dari si biku yang terkantuk tersebut gitu ya. Jadi sudah digigit lehernya dan lagi dibawa oleh si macan tersebut gitu. Jadi bikunya itu lagi di mulut si macan tersebut gitu ya. Tapi karena si biku ini teriak, biku yang lain itu mengejar si macan ini dengan tongkat dan juga dengan apa dengan obor mungkin seperti itu ya, apa api gitu ya. Jadi tapi si macan ini juga dia pintar gitu ya. Jadi ketika dikejar oleh para biku tersebut, dia pun lompat menyeberangi suatu jurang gitu ya. Membawa serta si biku yang sedang digigitnya ini di lehernya ini. Jadi tidak bisa dikejar oleh biku yang sebelumnya itu. So at the time, many bhikkhu, no, remind that this bhikkhu, oh, we cannot have safe to you. No, you refuse yourself now. This minute you meditate yourself now. At the time, this bhikkhu, no, no, inside the tiger mouth, he meditate, no. So tiger eat start the leg, not start the head. Tiger afraid that you are eyeing. So tiger always eat the start your leg. Slowly eating like that. He also meditate like that. No, no. So, but he can remove the suffering by samadhi. This bhikkhu had a lot of samadhi maybe. Can meditate. No, and he say this we know it. No, the dukkha vedana we know it. He not pay attention the dukkha vedana, but he pay attention other vedana maybe. Upekha vedana or sukha vedana. He not he will pay attention other vedana, not this tiger biting vedana. Yeah, commentary explain like. Mm. Ya, jadi karena si macan ini sudah melompat ke lembah yang lain, jadi ada jurang di antara mereka gitu ya. Jadi si macan ini membawa serta si biku itu di lehernya gitu ya. Jadi pada saat itu para biku yang mengejar si macan ini tidak bisa melompati jurang tersebut gitu. Jadi pada saat itu para biku tersebut berteriak kepada biku yang sedang digigit itu, yang dibawa macan itu bahwa, oh kami tidak bisa menolong Anda karena ini ada jurang. Jadilah pelindung bagi diri Anda sendiri gitu. Jadi maksudnya adalah uh, Anda bermeditasilah gitu. Kami sudah tidak bisa menolong Anda gitu. Jadi pada saat itu pun si biku yang digigit oleh macan itu dia pun bermeditasi gitu. Jadi kemungkinan si biku ini juga samadinya sangat bagus ya. Jadi si macan itu dia makan si biku tersebut mulai dari kaki gitu ya. Pelan-pelan mulai dari kaki naik 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 terus. Nah, tapi dia sambil dimakan seperti itu si biku ini tetap memperhatikan objek meditasinya gitu ya. Jadi sangat hebat sekali. So because the samadhi power, no, he can he can ignore this very pain feeling, very pain the dukkha, kajika dukkha vedana. So they can meditate, no. So because every day he practicing vipassana maybe like that. So tiger also biting slowly, slowly, slowly. No? So until the until the hot body already biting like that. No, no. So not yet biting the heart. So, so he reached near the heart, he attacked Arashi like that. So how the ability or the Asian bhikkhu is a Sri Lanka time now. Because many story are in Sri Lanka story in the Masina Soda commentary. Ya, jadi si biku ini kemungkinan sebelum kejadian ini dia bermeditasinya itu wipassananya itu pasti sudah sangat sudah sering dilatih gitu ya. Jadi ketika walaupun sedang dimakan oleh macan seperti itu, dia tetap bisa berlatih wipassana gitu. Dia tidak memperhatikan rasa sakitnya, dia memperhatikan objek yang lainnya gitu ya. Jadi setelah pelan-pelan si macan ini makan si biku ini dari kaki sampai pelan-pelan sampai ke arah jantungnya gitu ya. Jadi pelan-pelan dari kaki naik 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 sampai ke jantung. Jadi sebelum si macan ini sempat makan jantungnya, si biku ini mencapai tingkat kesucian arahat gitu ya. Jadi si biku ini sangat hebat sekali walaupun di keadaan seperti itu masih bisa berlatih wipassana sampai ke kesucian arahat ya. Jadi ini adalah kejadian yang terjadi di zaman Sri Lanka gitu ya. Ini yang menurut kitab komentar dari Mahasatipatthana Sutta. So therefore, no, for a bhikkhus have to blame the walking state and matches. So I know the matches like that. Somebody Ya, jadi I also do not have anything. ya, jadi Kak Sedau
untuk para biku yang tinggal di hutan ya, itu harus harus punya yang namanya tongkat jalan dan juga korek api ya gitu. Jadi Samanera punya nggak kata Sedo? Sedo juga tidak punya korek. Okay. Okay. Yeah, at that time, after Arashid, he made stanza because he very happy. Before that, yeah, after attaining Arashid, no, so what they recorded. Yeah, yeah, yeah. Hmm. Ya, jadi tadi ada Hmm. pertanyaan ya dari satu yogi bahwa bagaimana biku yang lainnya itu bisa tahu bahwa si biku yang dimakan itu apa mencapai tingkat kesucian arahat gitu. Jadi kata saya di sini dikatakan bahwa sebelum dia apa meninggal, jadi setelah mencapai tingkat kesucian arahat, yaitu mengucapkan suatu syair karena dia itu bahagia sekali mencapai tingkat kesucian arahat. Maka dari itu biku yang lain setelah mendengar syair ini dia mengetahui bahwa oh ini biku ini mencapai tingkat kesucian arahat. Yeah. Udan is yeah. Hmm. Many story. All Arhan after attaining Arhan they are Udana is like that. They what they know. Yeah, Bia go bandi. This is Taiga coming bandi at the time. No. Yeah, yeah, yeah. Jago Bhikkhuna Agate. No. China Danana Arusha Dan Bhikkhu. Pattaya. Khaditu Arabi. No. Taiga trying to eat. No. Start there pada the leg. No. Idani Sapurisa Amehi Katabanati, we cannot do for you the saving. No? Bhikkhuna Viseso Nama Evarupe Thani Penyayira. No? The Bhikkhu ability can do such kind of time like that. Jaga Mukhe Nibbano Tan Vedana Vikambetoa. Yeah, Tan Vedana Vikambetoa. Tan Vedana is the Dekajika Dukkha. The tiger biting Vedana, he not pay attention. Vikambetoa. Vikambetoa is a no. Vikambetoa means that he not not pay attention. Tan Vedana Vikambetoa. No. Vipassana Vodinto. No. Yawa Kopaka Katita Samaye Sotapano Hutoa. Kopaka meaning is a this a healer. Anger. Start as biting the eating the anger until the anger at the time a taste Sotapana. Yawa Januka. Janu is a knee, right? No. Until the knee eating at the time Sagadagami. Yawa Naviya. Navi is the nervous. In the middle of the yoga body. Everybody has a nervous. No? This nervous at the time Anagami. Hadaya Rupe Akati Yewa Saha Padisamidai Aratan Patwa Ima Udana Udanisi. Yeah. Ya, ya. Jadi ini kalau kalian mau baca bisa di Mula Panasa Atakata ya. Ini halaman 239 di situ. eh, Tadi ada saya jelaskan Biago Banteti. Aha. Jadi maksudnya ini si bikunya teriak ada macan gitu maksudnya seperti itu ya. Jadi setelah itu selanjutnya pokoknya dia dibawa macan dan macannya lompat ke jurang yang lain gitu ya. Lalu dikatakan lalu si para biku yang mengejar ini bilang bahwa Idani Sapurisa Amehi kata Bang Nati. Artinya Bante, kami sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi gitu ya. Jadi maksudnya Bhikkhunang Wiseso nama Ewarupe Thane Panyayatiti. Jadi maksudnya lakukanlah apa yang menjadi kewajibanmu gitu. Maksudnya ya sudah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Maksudnya meditasilah gitu ya. Lalu di situ dikatakan bahwa so biagamuke ini panowatang wedanang wikambetua. Jadi maksudnya apa di mulut apa di mulut si si
biaga itu si macan tersebut ya. Jadi si biku tersebut dalam posisi berbaring, ketika dia digigit oleh macan tersebut, dia itu meredam ataupun tidak memperdulikan wedana tersebut ataupun perasaan sakit tersebut. Sementara dia melakukan namanya wipasana wadento, artinya adalah dia mengembangkan wipasana pada saat itu ya. Lalu yawa gopaka kadita samaye sotapano hutwa, artinya adalah ketika si macan tersebut memakan sampai gopaka. Gopaka ini artinya adalah engkel ya, sampai engkelnya itu dia itu mencapai tingkat kesucian sotapana si biku tersebut. Yawa januka kadita samanya sakadagami. Ketika mencapai januka ini artinya adalah eh, eh, dengkul ya, sampai dengkulnya dimakan sampai dengkulnya dia mencapai sakadagami, sampai yawa nabia. Nabia ini sampai pusarnya dia itu mencapai anagami, lalu sebelum macan ini mencapai hadaya ataupun jantungnya, si biku ini mencapai arahat dengan patisambida gitu ya. Lalu setelah itu dia pun mengucapkan syair yang di bawah itu. So therefore, no, Asian bhikkhu, no, they not care any the body pain, no, he can be ignorant like that. So therefore, I also say that do not inform me that any pain. I don't want to hear. Ya, jadi kata saya apa biku zaman dulu itu apa hebat-hebat ya, maksudnya bahkan sakit seperti itu apa tidak peduli rasa sakit gitu ya. Jadi maka dari itu saya biasa kalau interview bilang kepada para yogi ya, apa jangan laporan apa rasa sakit gitu ya, saya tidak mau mendengar apapun tentang rasa sakit. Yeah, today some like inform, but I need pay, no, body pay. Yeah, no need to inform our pain. Because you are not just biting by time. Ya, kata Sedo hari ini juga ada samanera yang laporan, oh Sedo kaki saya sakit, apa ankle saya sakit dan sebagainya gitu. Kata Sedo tidak usahlah laporan-laporan seperti ini, kecuali memang sedang digigit macan baru laporan seperti ini boleh lah. But today I say I will for you the massage. Masa, oh. Massage people to be massage. To come to our money to for massage specialist. Ya, tapi kata Sedo apa tadi Sedo bilang ke samaneranya, oh ya nanti kalau perlu apa kalau sakit sekali nanti bisa urut ya, bisa dimasaj gitu. Nanti Sedo panggilin tukang urutnya. Yeah, some the Chinese traditional clinic they want to offer our Dhammasari for acupuncture, massage like that therapy. Ya, karena kata saya ada beberapa dayaka yang merupakan apa seperti pengobatan Chinese tradisional itu ya, mereka ingin menawarkan pelayanan yaitu seperti pengobatan akupuntur, apa massage dan sebagainya. Yeah, at the time udah juga enjoy. Not now. Ya kalau seperti itu bolehlah kalian enjoy apa di massage, diurut gitu ya, tapi tidak sekarang. Yeah, they will come maybe I don't know what time they will bring their bed, massage bed, and they will come one group like that. Ya mereka akan datang, tapi saya belum tahu kapan gitu. Nanti kalau mereka datang silakan pakai gitu. Okay, today and now. Idame punya asawa kaya wa hotu. Idame punya nibbana sabajayo. Mama punya bagan sabah satana bajimi. Te sabe me sama punya bagan lebandu sa sa. Okay, early sleep. No. Some people they sleep late and then so morning session they are fishing. So fishing at the time I will come. No. Okay. Ya, jangan ngantuk ya intinya apa tidur lebih cepat karena kalau nanti sesi pagi apa mengantuk-ngantuk bisa ada macan datang.